Selamat malam. Menjabat sebagai wali kota Surabaya sejak 2010 tahun lalu, Risma dinilai membawa banyak perubahan bagi ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Di bawah kepemimpinannya, Surabaya banyak berbenah. Mulai dari urusan banjir hingga sampah. Ada prestasi, tapi ada pula kritik. Inilah Rosi, Jalan Politik Risma. Saya kena Bu Risma juga di situ ya. Saya baru mau ngambil contoh kota ibu sebagai kota yang bersih. Apakah Ibu bersedia untuk mengucapkan janji jabatan? Siap bersedia. Dan ini Ibu telah dilantik sebagai bagian dari DPP PDI Perjuangan. Nama Tri Risma hari ini tidak saja berkibar di Surabaya, tetapi juga Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Surabaya meraih penghargaan dalam negeri hingga luar negeri. Nggak tanggung-tanggung, jumlah penghargaan yang diterima olehnya dan kota Surabaya lebih dari 300 penghargaan. Ia diganjar bicara di banyak panggung internasional karena prestasinya. Inilah Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Nggak bisa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Risma. Hari ini saya lihat ada yang berbeda dari Bu Risma. Biasanya Bu Risma kalau jalan cepet banget. Kali ini agak pelan. Karena apa? Sepatunya berhak, nggak pakai sepatu Doc Martens. Sepatunya sepatu perempuan banget. Udah sembuh kakeknya, udah lumayan. Udah lumayan, terima kasih loh Ibu. Bu, saya tapi mumpung berdiri karena nanti kita akan duduk. Yang banyak ada di video belakangan ini sebenarnya selain ada, kalau dulu kan ada marah-marah, sekarang ada bandingannya. Yaitu Ibu sekarang katanya jago joget mau mere. Kita coba? Setuju? Setuju? Oke, kita coba. Mana? Sekali lagi, tepuk tangan yang paling meriah untuk Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Silakan Ibu. Ibu di sebelah sana. Ya. Saya senang banget Ibu, karena hari ini saya benar-benar kesampaian untuk wawancara Ibu. Sudah lama sebenarnya, jadi terima kasih Ibu terbang tadi pagi dari Surabaya. Memang ada acara, tapi sekaligus Ibu menyempatkan waktu ada di Rosi. Nanti langsung terbang lagi ke Surabaya. Jadi matur nuwun sanget Ibu. Gimana? Bahasa Jawaku udah oke ya? Oke. Oke banget ya? Oke banget. Ibu, nama Ibu itu begitu banyak dipuji. Tidak saja oleh warga Surabaya, tetapi yang paling baru meskipun sudah berkali-kali dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Waktu di Rakornas kemarin di Kemayoran. Ini kata Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahwa saya sebagai Ketua Umum sangat berterima kasih, terutama kepada Ibu Risma di Surabaya
Beliau seorang wanita yang cerewetnya bukan main. Tetapi kalau saya berbicara berdua, kita selalu mengatakan, "Ndak apa-apa ya Bu, kita perempuan memang harus cerewet." Yeay. Support kayak apa dari Bu Megawati? Ini yang mungkin banyak yang nggak tahu, kan semua orang mikir karena Ibu Megawati Ketua Umum PDIP, kemudian saya wali kota, selalu kita bicara masalah politik gitu. Padahal hampir mungkin 98% yang saya bicarakan dengan Ibu itu masalah-masalah teknis. Oh ya? Jadi Ibu mengajari saya, misalkan contohnya, saat itu betul kejadian ya, Mbak itu misalkan kita ngomong bencana, saat itu saya punya pengalaman saya nangani bencana, Ibu nyampaikan, itu harus dipisah Mbak, bencana basah dan bencana kering. Terus saya bilang, maksudnya apa Bu? Iya itu beda cara penanganannya, termasuk untuk keahlian petugas yang nangani. Betul, dijelaskanlah bagaimana kalau bencana basah, misalkan kayak banjir, kemudian apa yang harus kita siapkan, peralatannya berbeda. Bisa bencana kering, misalkan gempa bumi dan sebagainya, itu berbeda cara penanganannya. Dan betul, nah pada sore itu ketemu saya pulang. Nah ternyata ada anak hanyut di sungai di Surabaya. Kemudian saya ke situ, ke sungai itu sekitar jam 10 malam. Saya tungguin, saya lihat staf saya tuh berjalan gitu di tepi sungai itu bergandengan tangan. Terus saya tanya, kamu kenapa? Pikir saya kan tenggelam itu tidak mesti di pinggir, kan bisa di tengah, di mana. Kenapa kamu kok di pinggir terus? Saya tanya. Iya Bu, kami nggak bisa berenang. Aduh mati. Nah, betul. Yang dibicarakan Ibu betul. Jadi karena itu, kemudian setelah itu saya trainingkan mereka berenang di marinir. Kemudian mereka belajar menyelam. Sekarang ini kami punya pasukan yang sangat kuat untuk penanganan masalah itu gitu. Oke, jadi ada anak tenggelam, sudah ada petugas yang menolong, tapi tidak mampu bekerja secara optimal karena nggak bisa berenang. Iya, karena nggak bisa berenang gitu. Jadi ini Mbak Rosi yang mungkin saya menjawab, seringkali orang kan nggak tahu gitu kan, kenapa Bu Risma itu selalu turun ke lapangan gitu. Nah saya mengevaluasi hal-hal semacam ini. Yang bisa kan terjadi kapanpun. Iya, kan ini nggak bisa kemudian dibaca oleh hanya seorang, misalkan apa masalahnya, saya bilang apa masalahnya. Itu kadang ya kepala dinas merasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi kan ada yang saya lihat dari sisi yang lain. Saya lihat dari sisi masyarakatnya, saya lihat dari sisi maksudnya pandangan itu. Saya sampaikan ini gelas ini sempurna, tapi misalkan dilihat dari mana sempurna itu. Sering kita harus membutuhkan pendapat orang lain supaya apa yang kita kerjakan lebih optimal. Bu, tapi benar nggak Bu bahwa perempuan jadi pemimpin kalau mau hands on atau mau berhasil itu memang identik dengan cerewet? Ya sebetulnya iya karena biasanya perempuan lebih detail gitu. Kita maunya perfect gitu kan, sempurna semua hasil. Sehingga kadang lebih, maksudnya sehingga kecil-kecil harus ditangani. Itulah yang katanya cerewet gitu ya kan. Ibu terima nggak kalau dibilang cerewet? Terima nggak apa-apa. Kalau saya, Ibu legowo. Kalau saya tuh kadang-kadang suka begini Bu. Kalau kita perempuan, kita hands on dibilang cerewet. Tapi kalau laki-laki yang sampai detil dibilang hebat gitu. Cerewet kan kayaknya apa namanya bahasa Jawanya. Kelasnya pasti beda. Negatif gitu. Kalau laki-laki keras katanya leadershipnya kuat. Tapi kalau perempuan keras katanya emosional gitu. Ibu merasa nggak ada selalu label yang ditimpakan kalau perempuan itu jadi pemimpin? Saya terus terang nggak peduli apa yang diomongin orang ya, karena bagi saya yang paling penting adalah saya bisa warga saya bisa merasakan nyaman untuk selama saya memimpin. Saya nggak peduli cara saya seperti apa dan orang ngomongin apa, biarin gitu aja. Bu Risma, tahu nggak ada angka kisarannya seperti ini, 8.543. 8.543.
Lalu ada angka 1.405.000. Jadi ada 8.543 atau 1.405.000. Kira-kira menurut angka Ibu, angka itu apa maknanya? 1 juta sama 8.000. Enggak tahu angka apa ya. Enggak tahu, aku kasih tahu ya Bu ya. Ya. 8.543 kalau di Twitter selama 2019 sampai awal 2020, 8.543 cuitan tentang Ibu Risma marah. 3.042 cuitan soal penghargaan Ibu Risma. 1.405.000 itu kalau di Google kita cari Risma, itu yang muncul adalah Risma marah. Itu artikelnya sekitar 1.405.000. Risma dapat penghargaan 1.200.000. Orang lebih mencari atau lebih sering mencari Ibu Risma marah ketimbang Ibu Risma dapat penghargaan. Gimana Ibu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin mereka ngelihat saya marah itu apa gitu. Saya juga nggak ngerti. Tapi bagi saya bahwa ya saya kerja terus terang berat Mbak Rosi. Kalau mau jadi pemimpin suatu wilayah gitu, berat. Jadi saya perhatikan semua mulai pendidikan, kesehatan, orang selalu ngomong masalah banjir. Padahal saya cari anak-anak yang tidak sekolah, saya cari anak-anak yang punya masalah dengan misalkan keluarganya. Saya mencoba menyelesaikan semampu saya gitu. Ada keluarganya yang ibunya ada di TKW, saya udah pulang aja, kamu digaji berapa gitu. Itu sampai sedetail itu saya tangani, sampai dia harus nanti rumahnya di mana, itu saya tangani gitu. Saya selalu perintahkan, mungkin kan itu karena ada kos kadang yang harus kita keluarkan. Oh nggak apa-apa, sudah saya yang tangani gitu. Jadi artinya saya nangani itu berat. Jadi makanya saat saya harus menyelesaikan masalah, misalkan saya harus terpaksa marah, saya marah. Saya tidak harus kemudian menjaga image saya menjadi misalkan Risma itu lembut gitu, nggak mau saya. Udah biar aja orang nilai, terserah mereka menilai apa. Tapi bahwa saya harus bekerja cepat itu ya. Karena yang lain harus banyak juga yang diselesaikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua kadang-kadang mohon maaf, saya juga jangan sampai policy saya yang saya tidak tahu. Seperti misalkan ada yang masalah kependudukan kemarin. Itu policy saya nggak tahu yang dibuat oleh internal di dinas. Nah kemudian merugikan masyarakat. Saya bayangkan kalau mereka harus berkali-kali hanya untuk ngurus KTP saja. Saya ngomong kalau terjadi apa-apa dengan orang itu. Kebetulan dia kepala keluarga yang harus menghidupi anak istrinya. Bagaimana kemudian kalau kemudian terjadi sesuatu dengan kepala keluarga ini atau terjadi pada ibunya. Kemudian anak ini kehilangan. Apa jadinya dengan anak ini? Anak ini bisa menjadi seorang preman karena dia tidak sekolah. Itu konteksnya apa Bu? Ada konteksnya apa? Ada kebijakan yang Ibu nggak tahu? Jadi itu saya marah yang saat itu seolah-olah saya mengkondisikan saat itu kalau nggak salah sama Mas Aiman. Sebetulnya saya tuh nggak mau ke situ. Kita rencana dengan Mas Aiman itu pergi Mas Aiman pengen lihat ke rumah nelayan. Langsung menuju situ? Ya mau ke situ. Nah ngelewatlah di lokasi kantor dinas pendudukan. Saya pikir loh kok banyak antri. Saya tuh Mas sorry ya kita ke situ dulu ya. Ternyata kemudian setelah saya turun loh ini terus saya tanya. Saya sudah keempat Bu Risma. Keempat kali ke sini. Hanya untuk ini. Iya Bu. Untuk dia ngerekam gitu. Jadi pertama kali dia cuma daftar, besoknya balik. Kemudian dia harus ngecek data. Kemudian balik nanti kalau sudah data itu misalkan ternyata ada masalah enggak dengan datanya di pusat. Dia harus balik lagi baru rekam. Terus dia balik lagi harus ngambil. Saya ngomong ini apa-apaan saya bilang gitu. Langsung kemudian saya marah. Saya jelaskan dia membuat software untuk melayani ini. Saya ngomong, kamu gini, prosesnya ini saya urut, jadi begini-begini. Ya Bu, kenapa gini? Kamu kenapa nggak bisa potong ini? Sampai langsung saya bilang gitu.
Oke, saya bilang gitu. Kalau dia ngambil oke lah. Rekaman oke, karena memang harus sendiri. Tapi ini kan bisa dipotong, saya bilang itu. Proses ini saya sampaikan begitu. Waktu itu dia ngotot, marahlah saya. Marah, saya bilang gitu, aku bisa, udah aku nggak butuh kamu. Saya bilang, aku nggak butuh kamu, aku bikin sendiri. Ya ternyata sekarang bisa. Ya. Langsung saya kerjakan dalam waktu 1 hari perbaikannya. Besoknya langsung bisa digunakan. Dan nggak melalui proses yang serumit itu berkali-kali datang gitu. Itu Ibu kebetulan bahkan ya ngecek di lokasi ya. Emang Yeah. kamu pernah cerita karena lagi Yeah. jalan bareng sama Ibu. Yeah. Kebetulan banget ngeliat orang antri Yeah. dan Ibu ngeliat ada problem Yeah. di lapangan. Ibu kalau marah itu memang spontan atau keputusan yang Ibu ambil dengan sadar? Spontan, saya nggak bisa kemudian mendesain apa saya mau marah gitu, nggak bisa lah. Ya dan saya mohon maaf kalau apa marah itu kadang-kadang juga kebangetan gitu loh. Maksudnya ya jadi nggak bisa kemudian saya mendesain untuk marah. Dan itu nggak sengaja memang saat itu. Dan banyak kejadian yang kemudian saya pokoknya paling khawatir kalau kemudian dampak dari kebijakan itu Merugikan. menyebabkan masyarakat itu rugi atau ada masalah. Menurut Ibu, Itu saya nggak mau. menurut Ibu memang marah adalah untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi saat itu karena dia nggak ngaku salah gitu. Marahlah saya. Karena dia nggak merasa salah bahwa itu benar menurut dia. Bahwa orang harus bolak-balik, terus kemudian antri panjang. Itu menurut dia betul. Itulah yang saya kemudian marah. Ngeyel ya? Udah dikasih tahu ngeyel. Saya jelaskan, iya dia tetap ngomong iya. Lalu saya bilang itu, oke selesai aku sama kamu. Udah saya bilang itu, saya buktikan saya besok bisa lebih bagus. Betul, besoknya lebih bagus. Setelah kami membuat sendiri, jadi nggak melibatkan dia gitu. Ya. Ya. Ibu, video marahnya Ibu kan memang sangat dicari, ya kan? Nah, ada satu video ini yang buat saya perlu dengar dari Ibu. Ini dia. Coba bayangkan, kalau itu tepat waktu, jangan gitu. Sini kakak. Saya saking nangis rasanya saya. Coba bayangin kalau itu lama, orang mau kerja nggak bisa. Sebelum Ibu menjelaskan apa yang terjadi, tapi saya harus mau bilang, terlepas bahwa Ibu marah, saya salut sama Ibu. Ibu kan di depan, itu banyak banget orangnya. Dan orang yang ketawa itu di belakang. Kok lagi pidato lihat-lihat aja ada orang ketawa di belakang ya Bu? Ya, saya kalau ngomong, saya selalu perhatikan satu persatu. Kelihatan itu? Kelihatan. Dari depan? Orangnya Dari kan depan. di belakang loh. Tahu saya. Dan dia lagi emang ketawa-tawa? Iya, dia ketawa waktu saya bicara soal keterlambatan perizinan. Lama gitu, layanannya lama gitu, saya marah kan. Terus dia ketawa-ketawa ngobrol sama temennya sama ketawa-ketawa gitu. Ya marahlah saya bilang itu saya jarang sekali ngadakan upacara. Belum tentu sebulan sekali itu saya adakan karena memang saya memberikan message gitu loh kepada seluruh dinas yang memberikan perizinan. Supaya jangan mempersulit izin warga. Gitu. Nah tapi terus kemudian dia ketawa ya saya marah. Itu jadi saya bicara Mbak Rosi bukan hanya staf saya tapi juga dengan anak-anak dan saya selalu perhatikan. Sekarang saya sudah bisa lihat bahwa kalau anak ini punya masalah itu saya tahu anak ini punya masalah. Kalau saya bicara dengan anak-anak saya selalu didampingi psikolog gitu. Tolong anak ini punya masalah. Betul ternyata setelah dicek dia ada masalah. Anak punya masalah aja Ibu bisa lihat, apalagi orang yang senyum-senyum ya. Yeah. Itu dari jauh loh Yeah. padahal Bu. Yeah. Oke, Ibu saya akan lanjutkan sedikit lagi, kita jeda sejenak, kami kembali saat lagi. Amazing sih. Tegas banget sih. Tegas ya? Tegas. 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 Orangnya itu tegas. Orangnya kencang. Orangnya baik. Luar biasa. Tanggung jawab. Kerja nyata. Ngomong kepada
rakyatnya. Perhatian, karena salah satu sosok pemimpin yang mau memperhatikan warganya. Orangnya merakyat. Bu Risma itu hebat.